Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face Virus. Kali ini saya akan ngebahas dan sedikit bercerita di mana beberapa hari yang lalu saya di-prank oleh motor Yamaha Aerox saya nih. Dimana pada saat saya lagi berangkat ke kantor, motor itu tiba-tiba jadi berebet seperti motor kekurangan bensin. Padahal kalau dilihat dari trip bensinnya, pas kemarin itu dia masih ada di angka 2 strip ya. Pada saat motor hampir sampai kantor. Sebenarnya keadaan motor saya 2 strip itu udah hal yang nggak wajar. Karena pada saat hari sebelumnya pas saya pulang kerja, si trip bensinnya itu di strip 4 ya. Dan seharusnya kalau sampai rumah dia turun ke strip 3 dan kalau dipakai sebentar aja harusnya dia udah turun strip 2. Itu perkiraan saya ya. Tapi pada kenyataannya si trip bensin ini turunnya itu sangat-sangat lambat. Saya pikirkan, wah ini motor makin irit nih. Kalau ngelihat dari trip bensin yang turunnya pelan, tapi kenyataan berubah pada saat saya udah sampai Cempaka Putih, motor itu udah mulai kerasa berebet. Ngelihat trip masih 2 strip, terus saya jalan lagi makin parah si berebetnya. Dan kira-kira 2 kilo mau ke kantor udah makin berebet parah. Akhirnya bawa motor saya langsung pelan-pelan, takut terjadi apa-apa di motor. Untungnya di depan kantor itu ada pom bensin Shell ya. Nah pas nyampe pom bensin, keadaan motor itu udah turun di trip 1 tapi nggak kedip-kedip. Langsung saya isi dan gejala motor berebet itu hilang sampai saya pulang. Dan sampai video ini dibikin pun, motor nggak ada gejala berebet lagi. Nah sepertinya permasalahan yang terjadi di Yamaha Aerox saya ini ada error di bagian pelampung tangki bensinnya. Karena pernah kejadian juga ya. Dalam keadaan trip 2 pun, strip 2 ya, si indikator bensinnya, pas saya ngisi Shell lagi, Shell V-Power waktu itu, hampir 100.000. Saya juga kaget, karena biasanya di trip 2 ini paling 70 atau maksimalnya itu 80.000. Itu pun pas Shell lagi naik harga, tapi pas terakhir kemarin, karena ngisi full, bayarnya sampai mahal banget ya guys. Otomatis kemungkinan besar ya, kalau indikator yang di sini tuh udah nggak benar. Karena biasanya kalau ngisi hampir 100.000 itu keadaan udah kedip-kedip kayak gini nih. Berarti keadaan tangki itu udah benar-benar hampir kosong. Makanya hari ini saya akan melakukan pengecekan bagian pelampung. Kalau emang dia pergerakannya agak seret, nanti saya akan cek dan benerin ya guys. Dan sekalian juga saya mau ngecek bagian filter fuel pumpnya ya. Karena ini udah lebih dari 3 tahun nggak saya ganti. Dan sejak saat itu saya udah pakai Shell V-Power. Kita akan lihat aja keadaan filternya sekotor apa. Atau emang nggak kotor sama sekali ya setelah menggunakan Shell V-Power. Tapi untuk video pelepasan fuel pumpnya nanti kalian bisa lihat di deskripsi atau di atas ya. Dikarenakan tangki saya kan udah pakai yang 8 liter, jadi agak susah untuk proses pelepasannya. Tapi kita akan langsung lihat di area fuel pumpnya aja ya guys. Nah kalau kayak gini, kedip-kedip tadi udah saya ambil bensinnya dan dipindahin dulu ke extract ya. Jadi tinggal proses pelepasan bagian fuel pump dan kita cek. Sekiranya nanti si filter fuel pumpnya kotor, ini saya ganti baru ya. Udah saya siapin juga. Oke guys, nanti kita lanjut lagi setelah area fuel pumpnya terlepas. Oke guys, ini bagian fuel pumpnya udah saya lepas dan beginilah kondisinya ya guys. Di bagian bawahnya agak berkarat, sisa karat dari tangki ya. Banyak banget, tapi nggak terlalu parah sih kalau segini. Kalau dibandingkan dengan pada saat saya bongkar extract ya, dia kotornya minta ampun. Ini masih tahap yang gak terlalu parah-parah banget. Ini nanti akan saya bersihin. Dan ini untuk bagian filternya. Ini menurut kalian
Kalau warna filternya seperti ini, apakah kotor atau enggak ya? Nih lihat nih, selama kurang lebih hampir 3 tahun ya, saya rutin menggunakan Shell. Tadi saya nyari filternya bekas X-Ray kemarin, cuman nggak ketemu ya. Kalau kita dibandingin, wah pasti beda jauh ya. Ini sih lihat nih, bagian dalamnya aja ya. Tuh filter dalamnya, nih kelihatan putih ya. Aduh, nggak kegelapin. Nah tuh, lihat guys. Itu lumayan tuh. Beda dengan kalau kita pakai Pertamax. Ini nggak terlalu kotor ya. Tapi saya mau tetap ganti aja pakai yang baru ya guys. Karena emang ini udah kelamaan juga ya. Dari sebelum pakai Shell, saya udah pakai filter yang ini nih. Kalau filter ini original Yamaha ya. Saya beli 98.000 nih. Mahal kalau original Yamaha. Nah, sedangkan ini yang beli di online cuman ya 15 ribuan ya. Oke, kita bahas masalah dari bagian pelampungnya. Setelah saya cek dia normal ya. Nggak ada masalah sama sekali tuh. Dia lancar, nggak ada gejala nyangkut-nyangkut ya. Karena dulu pernah saya alamin di Mio error pelampungnya, dia itu agak seret ininya nih, jadi nggak turun naiknya agak kurang. Ini nih, jadi dia itu ada kehambat. Kalau ini lancar, nggak ada masalah. Cuman pada saat tadi saya mau lepas bagian soketnya emang agak kotor ya. Kemungkinan besar kesalahan pembacaannya, maksudnya kesalahan pembacaan dari indikator trip bensinnya itu bisa jadi karena soketnya juga yang kotor ya. Karena kalau ngeliat dari sini dia lancar, tapi kalau memang nanti ketemu masalah, saya akan ganti nih satu set untuk pelampungnya aja. Khawatirnya emang harus saatnya ganti ya bagian pelampungnya ini. Atau minimal kalau ketemu error lagi, nanti saya ganti pelampungnya pakai punya X-Ray. Kalau nggak salah sih sama ya ukurannya. Dan kita akan bersih-bersih dulu untuk bagian-bagian yang berkaratnya. Nah, kita semprot aja ya. Langsung pakai crab cleaner. Nah, ini untuk bagian sealnya juga kita bersihin ya dari sisa-sisa karat. Tapi jangan semprot pakai crab cleaner ya, ntar dia getas dan hasilnya nanti bikin bocor ya. Bikin tangkinya rembes nanti. Ini sisa tinggal kita bersihin aja ya. Biar sisa karatnya bersih. Dan perlu diakui nih guys, setelah menggunakan Shell, tangki itu tidak terlalu berkarat di bawah sini ya. Nanti saya akan cek di video lama. Tangki saya kan udah berubah 8 liter ya. Pada saat saya mengganti filter fuel pump, area ini nih kotor banget. Tapi setelah menggunakan Shell, dia nggak terlalu parah kotornya ya, kalau menurut saya ya. Jadi memang ya bagus. Jadi produk Shell itu emang nggak bikin masalah ya. Lihat dong filternya aja masih kayak gini ya guys. Padahal udah lama juga dipakai. Kilometernya udah gondrong banget ya. Udah lebih dari 100.000 untuk si Aerox ini. Untuk bagian filternya, nih dilihat warnanya pun dia nggak jadi coklat banget ya. Kalau pakai Pertamax kan atau Pertalite dia coklatnya banget ya. Banget warna coklatnya. Ini tuh masih seperti ini. Warnanya masih bagus. Kita akan lepas dulu nih.
Udah terlepas. Kalau kita semprot dia keluar nggak ya kotorannya? Kita coba dulu. Waduh, keluar juga ya kotorannya ya. Oke, kita akan langsung ganti aja sama yang baru ya. Baru tapi KW. Kalau beli yang ori agak lumayan ya harganya ya. Tuh, gampang ya masangnya. Semoga kunci. Dan nanti akan saya pasang lagi. Kita akan bersih-bersih dulu. Untuk area lainnya ya. Sehingga mau sekalian pengen ngecek tangkinya nih. Apakah berkarat juga bagian bawahnya atau enggak. Kita sekalian cek ya sebelum nanti dipasang lagi. Nah ini untuk soketnya tadi ya yang dibahas ya. Itu dia kotor kemungkinan karena sering lewatin genangan ya. Jadi kan dia kalau genangan itu segini dan udah pakai tangki yang besar, jadi area bawahnya itu agak sedikit kerendam. Karena di bagian ininya pun tadi banyak yang putih-putih ya, kotor banget. Nih baut-bautnya pun kayak gini nih. Wow, korosi dia. Kita pakai penetrat aja. Terus untuk kondisi tangkinya ini udah pakai yang 8 liter kemarin, baru saya cek lagi nih hari ini. Agak susah ya. Nah, kayak gitu tuh. Nggak berkarat banget ya. Cuman sisa lasan doang. Wajar karena lasan itu bukan bahan galvanis, tapi untuk bahan galvanisnya dia aman ya. Dan sampai sekarang dia nggak bocor untuk tangki 8 liternya. Oke guys, ini akan saya pasang lagi. Semuanya saya beres-beres lagi dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi masalah ya di area full pumpnya lagi. Dan si trip bensin mudah-mudahan normal. Harusnya ini saya semprot pakai ini nih. Biasanya saya semprotin soket-soketnya pakai contact cleaner, tapi nggak ada. Nih sementara pakai ini dulu. Nanti saya mau bersihin lagi biar nggak ada korosi-korosian lagi ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.